Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuki pada pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua ini kita ada bab tentang proses menemukan ide atau gagasan. Baik, berharap semuanya sudah menyelesaikan tugas yang pertama, yaitu sudah mengerjakan tes pemahaman, dan yang kedua sudah mulai menulis tentang rencana judul yang akan disusun untuk pembuatan dan penyusunan laporan studi kelayakan. Baik, untuk mengingatkan lagi bahwa selain dari modul video ini ada diktat kuliah yang perlu dibaca, kemudian juga ada tes pemahaman, ada studi kasus yang kalian bisa pelajari di buku diktat. Kemudian ada penugasan lewat kertas kerja. Nah, yang keenam ini penugasan lewat kertas kerja, berharap untuk pertemuan yang pertama yaitu membuat judul tentang studi kelayakan, kalian sudah kerjakan dengan baik. Dalam bab yang kedua ini kita akan membahas tentang tahap penemuan ide, kemudian proses risetnya, kemudian evaluasi, kemudian membuat rencana pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahap pelaksanaan. Baik, sebagai sumber ide, kita bisa membaca dari berbagai literasi dan literatur, referensi, beberapa contoh yang sudah dibuat oleh kakak-kakak kelas Anda, dari skripsi yang berjudul tentang studi kelayakan maupun tugas-tugas lain, sehingga kalian bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai apa dan bagaimana serta cara teknik yang digunakan untuk menyusun suatu studi kelayakan. Kemudian yang kedua, kalian bisa research, yaitu kalian sudah mulai collecting data, mengumpulkan data, kemudian kalian juga sudah bisa mulai melakukan dan mencoba menganalisa berbagai informasi dan data yang tersedia tadi. Ya, itu adalah bagian dari research yang kalian bisa mulai pilah dan pilih mana yang bisa digunakan datanya dan mana yang tidak perlu untuk dilanjutkan. Kemudian bisa juga melalui muhibah atau traveling. Kalian bisa mendapatkan ide dari kegiatan aktivitas bisnis yang dilakukan di tempat lain. Ya, misalnya kalian bisa pergi ke daerah atau ke kota lain di mana di situ ada bisnis-bisnis baru yang bisa memberikan inspirasi untuk kalian bisa mulai. Kemudian mengikuti kegiatan ilmiah bisa menjadi salah satu sumber gagasan, misalnya ikut pemaparan tentang penemuan-penemuan baru, ya, inventing yang dilakukan di perguruan tinggi misalnya. Kalian bisa dapatkan ide untuk bisa melakukan kegiatan komersialisasi misalnya dari suatu hasil temuan di perguruan tinggi. Kemudian juga bisa lakukan browsing atau searching dari Google untuk suatu ide-ide yang mungkin barangkali dilakukan di negara lain tapi di tempat kita belum pernah kita lakukan, dan itu menjadi sumber gagasan kita. Selanjutnya dari temuan yang kita bisa peroleh dari berbagai sumber itu, kita bisa lanjutkan dengan menyeleksi mana yang cocok, ya, mana yang cocok dengan kita dan dengan passion kita. Kemudian kita bisa mampu melibatkan diri dalam hal-hal yang bersifat teknis. Jadi kalian sudah mulai bisa mencari mana dari ide itu yang sudah pernah dilakukan misalnya, dan kemudian kita ikut di dalamnya dengan menjadi bagian dari manajemen, atau mungkin kita magang, atau kita bisa juga melakukan interview, wawancara dari sumber langsung misalnya, untuk mendapatkan gambaran bagaimana bisnis itu dilakukan. Ya, kemudian yang ketiga, keyakinan akan usaha yang bisa menghasilkan laba. Kita yakin bahwa ini ide bisnis kalau dijalankan akan mampu menghasilkan laba. Nah, kita bisa mengidentifikasi dengan berbagai sumber tadi, misalnya mempelajari impor, menyelidiki materi lokal, kita punya bahan baku apa yang belum dikembangkan menjadi
komersial misalnya, kemudian mempelajari keterampilan tenaga kerja. Apabila di suatu tempat ada sumber tenaga kerja yang murah misalnya, atau di situ ada keterampilan khusus yang bisa kita kembangkan untuk menjadi pusat-pusat atau sentra-sentra industri khusus misalnya. Studi industri juga bisa dilakukan, hubungan antar industri, ya kalian juga bisa melihat satu industri itu sebetulnya perlu dukungan berbagai supplier, berbagai ya penyedia, provider, baik yang terkait dengan bahan baku, atau mungkin dengan orang, atau dengan teknologi dan peralatannya. Butuh juga mereka bagaimana hasil produk mereka bisa tersalurkan ke konsumen. Berarti nanti akan butuh yang namanya perwakilan, ada agen, ada retailer, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari namanya value chains yang bisa dikembangkan oleh para pebisnis baru. Kemudian juga bisa menilai rencana pembangunan. Apabila di suatu wilayah atau daerah ada rencana pembangunan, di situ ada potensi, ada kesempatan untuk mengkreasi bisnis-bisnis baru dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian tahap penelitian, ya, kalian bisa mengumpulkan berbagai data yang tersedia tadi, kemudian diolah, dianalisa, dan kemudian ambil keputusan mana yang kalian bisa lanjutkan. Nah, tahap evaluasi, kalian sudah mulai bisa melakukan evaluasi. Ya, mana yang paling memungkinkan untuk dilanjutkan dari ide itu dengan berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan. Tentunya kalian bisa lakukan priority di antara ide-ide itu yang paling dan sangat mungkin layak untuk dilanjutkan. Jadi sebelum kalian membuat proposal studi kelayakan, kalian sudah melakukan priority, kemudian ambil yang paling memungkinkan dari aspek waktu, ya, dari aspek biaya, dan dari aspek keterampilan dan pengetahuan Anda. Saya kira pertimbangan 3 sumber pertimbangan itu bisa jadikan sebagai sebuah patokan dan landasan dalam proses pengambilan keputusan. Sekali lagi, pertimbangkan waktu, ya, timeline Anda, kemudian pertimbangkan biaya, cost yang harus kalian keluarkan untuk menyusun studi kelayakan, dan kemudian yang ketiga adalah terkait dengan skill dan knowledge yang kalian miliki. Setelah itu persiapkan tim, kemudian buat rencana dan siapkan untuk menyusun laporan. Lalu yang terakhir tentunya kalian nanti akan presentasikan dari hasil pekerjaan ini. Nah, siklus ide yang nanti bisa kalian lanjutkan adalah setelah mendapatkan sumber ide, kalian ada opportunity di situ, kemudian kalian collect data, kumpulkan data, kemudian kalian olah, analisa, ambil keputusan, dan kemudian jalankan, ya, implementasikan. Oke. Dan seterusnya, itu namanya siklus ide, ya. Jadi ide tidak boleh berhenti. Ini ide ini luar biasa. Jadi kalian bisa memberikan sebuah kontribusi kepada masyarakat dan perekonomian kita. Tapi tidak perlu kalian berkecil hati. Memang ya namanya ide ini bisa berhasil dan bisa gagal, ya. Dan tingkat kegagalan memang tinggi, tapi dengan studi kelayakan akan mengurangi tingkat kegagalan itu. Ya, itu adalah salah satu bentuk dari hasil riset bagaimana ide sejumlah 1.750 itu, dan biasanya mampu sampai menghasilkan jasa dan produk hanya sekitar 100 kurang lebih. Baik, ini saya kira tahapan kedua yang kalian perlu lakukan. Ya, nanti di dalam kertas kerja kalian sudah bisa melakukan selection idea dengan menggunakan metrik ini, ya. Jadi mulai pertanyaan 1 sampai pertanyaan 20 kalian bisa lakukan checklist. Ya, kalian bisa pilih mana yang memberikan alternatif dengan nilai tertinggi, itulah skor yang kalian pilih. Dari nilai guna produk, proyeksi permintaannya seperti apa, potensi keuntungan produk bagaimana, jalur distribusinya seperti apa, dan seterusnya. Ya, kalian nanti bisa gunakan Excel, ya, kemudian kalian klik saja dan kemudian peroleh nilai tertinggi, dan itulah yang Anda pilih sebagai option dalam proses pengambilan keputusan. Oke, saya kira itu, ya, kalian jadikan sebagai tindak lanjut dari rencana untuk penyusunan studi